Yang baik, bersyukur Tuhan pada siang hari Bapa kami boleh bersama-sama datang di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji membawa kebesaran-Mu bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan. Semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita yang katakan amin. Salam, selamat siang, silakan duduk dengan Tuhan, selamat hari Minggu. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 12 sampai ayat 18. Baik, jika Bapak saudara-saudara Tuhan sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita. Katakan sesudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya melakukannya, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan sekarang ini juga. Amin. Saya diberi Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 11 ayat Ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan membaca ayat 12 ayat 6 dan seterusnya sampai ayat 18. Saya akan lebih dahulu membacanya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Allah-Ku dan Allahmu." Tekan amin. Nama Tuhan ya. Jadi baru tidak lama kejadian ini ya, saya lihat ada seorang ibu ke pasar. Biasanya dia membawa seekor anjing, yang membawa seekor anjing kesayangannya itu. Dan saya lihat kok nggak pernah lagi ibu ini membawa anjingnya ke pasar. Dan saya tanya, rupanya anjingnya sudah mati katanya. Dia cerita banyak kepada saya. Dia bilang anjingnya itu dia ada masalah pada ginjalnya ada kista katanya. Dan terus lagi dia punya lambungnya juga ada masalah seperti itu. Dia ada infeksi lambungnya itu, dan akhirnya anjing itu meninggal. Dan semua bahkan kuburannya itu dibeli ya. Habis total biaya itu 27 juta. Ya, saya bilang, wow, sekarang teknologi begitu maju ya, begitu keren ya. Sampai anjing belum bisa tahu ada
ginjalnya masalah, lambungnya masalah, ya. Dan dia sangat sedih karena anjing kesayangannya. Ya. Kita melihat firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Kita melihat firman Tuhan bahwa Yesus itu baru meninggal, ya. Tetapi kita lihat Yesus meninggal ini bukan karena sakit, ya. Dia bukan karena sakit. Dan dia meninggal ini juga, ya, bukan karena usia lanjut, tetapi dia meninggal ini karena dihukum, ya. Dihukum dengan apa? Dihukum dengan, ya, seharusnya tidak Tuhan terima, ya. Hukuman insan kan bukan Tuhan yang terima, tetapi dia rela menerimanya, menggantikan kita, ya. Dia rela menggantikan kita semuanya. Tadi itu anjing aja ibu itu begitu sedih, apalagi ini manusia, ya. Kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan, ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, ketika hari pagi mereka bersama beberapa perempuan, dua sahabatnya itu pergi ke kubur dan melihat kubur itu pintunya sudah terbuka. Dan pulanglah mereka mengajak Petrus dan teman-teman sahabatnya untuk ke kubur itu. Dan ternyata di dalam kubur itu Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Ya. Ketika mereka melihat, ya, Simon Petrus bersama sahabatnya bersama dengan dua orang perempuan ke dalam kubur itu, tidak mendapati Yesus di dalam kubur, di dalam gua itu, maka mereka pulang, ya. Mereka pulang, tetapi di sini kita lihat Maria Magdalena ini tetap bertahan di kubur, ya. Dia tetap bertahan, dia menangis di situ. Kenapa dia begitu mengasihi Tuhan? Mengapa dia gitu merasa peduli kepada Tuhan? Karena apa? Sebelumnya Tuhan telah melayani dia, sebelumnya Tuhan juga telah melepaskan dia. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, jadi kita melihat Yesus tidak melakukan suatu kejahatan, tetapi dia dihukum mati. Dan dia itu banyak berbuat baik dan banyak menyembuhkan orang yang sakit, berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit, bahkan orang-orang dikuasai roh jahat. Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang telah Tuhan Yesus bebaskan daripada 7 roh jahat. Ya, sering kita dengar dari arahan sinopastor mengajarkan kepada kita, ya, bahwa di dalam pertemuan seorang uskup dan ahli teologi dari Jerman itu menemukan dalam Alkitab bahwa ada 7 pangeran, ya, pangeran neraka, yaitu roh-roh jahat yang berusaha membuat orang itu melakukan kejahatan, melakukan dosa, ya. 7 macam roh jahat atau 7 dosa. Di sini terdapat pertama itu yaitu roh Lucifer. Ya, roh Lucifer itu adalah dewa kesombongan dan kebanggaan diri, pangkat dan jabatan. Itu adalah tingkat yang pertama. Dan yang kedua itu adalah roh Mammon. Roh Mammon itu adalah dewa uang, harta, serakah, dan tamak. Yang ketiga itu adalah roh Asmodeus. Roh Asmodeus itu dewa hawa nafsu. Dan yang keempat itu adalah roh Leviathan. Roh Leviathan itu dewa iri hati dan dengki. Yang kelima itu Baal-zebub. Baal-zebub itu dewa rakus. Yang keenam itu roh setan. Ya, roh setan itu adalah roh dewa murka, marah, temperamental. Ya, jadi itu adalah roh setan yang menguasai seseorang. Dan yang ketujuh adalah roh Belpegol, yaitu dewa malas, bebal, bodoh, keras kepala. Ya, kita melihat begitu banyak, ya, 7 roh yang menguasai Maria Magdalena. Dan itulah satu sebabnya kenapa Maria tetap bertahan di kubur itu, dia tidak mau pergi. Ya, karena apa? Dia merasa bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dia, bahwa Tuhan itu gitu menolong dia, melepaskan dia dari roh-roh itu. Ya, kita bayangkan kalau seseorang dikuasai 7 roh jahat ini, kira-kira siapa lagi yang bersahabat dengan dia? Ya,
Ini orang ini tidak ada orang yang mendekat dia, tidak ada orang yang mau bersahabat dengan dia. Tetapi oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena ini daripada 7 roh jahat ini. Ya, maka itu sebab itu dia bertahan di situ dan dia nangis di situ di kuburnya itu. Kita kembali kepada Yohanes tadi dalam ayat 11 tadi. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, ya. Dan dia sangat sedih. Dia itu sangat kehilangan, bahkan dia nangis. Saya yakin itu, ya, karena sudah 3 hari, saya yakin itu matanya udah bengkak itu, Maria itu, ya, karena nangis terus karena kehilangan guru yang dikasihi, Yesus yang pernah menolong dia, Tuhan Yesus yang pernah melepaskan dia dari 7 roh jahat itu. Dia menangis sampai apa? Sampai matanya pun bengkak. Dan ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya. Orang kalau berjumpa dengan malaikat itu, ya, orang sangat bersukacita, orang sangat girang. Tetapi kita melihat karena apa? Karena dia tadi nangis sampai bengkak matanya, sampai apa? Dia tidak bisa melihat lagi dengan jelas, dan dia hanya fokus kepada mayat Yesus, Tuhannya. Tetapi ketika sekarang ini dia sudah tidak memiliki mayat Yesus, ya. Dia kehilangan mayat Yesus ini. Maka kita hati-hati apa? Yaitu kalau kita kehilangan sesuatu itu bisa membuat kita lupa, ya. Dalam kita kehilangan sesuatu atau kita sedang bersedih itu, terkadang kita bisa membuat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Padahal sebelum Yesus mati itu, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para pengikutnya, muridnya, dan juga Maria Magdalena juga pasti pernah mendengarkannya. Kita melihat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, saya bacakan untuk kita semuanya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Tuhan sudah berkali-kali pesan kepada murid-muridnya, ingatkan murid-muridnya, kasih tahu pada muridnya bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dan pada yang ketiga itu dia akan bangkit. Ya, tetapi karena fokusnya itu kepada mayat Yesus, ya, maka dia bertemu dengan malaikat pun, ya, dia tidak fokus kepada malaikat itu, tapi dia tanya, dia bilang apa? Mayatnya Yesus telah diambil. Tuhanku telah diambil, katanya. Terus ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepada, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, tadi malaikat, sekarang Tuhan sendiri ada di dalam kubur itu sekarang, ya, tetapi Maria nggak bisa mengenal Tuhan Yesus. Dia malah menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga taman. Ya. Jadi berapa kali saya dengarkan, saya baca firman Tuhan itu mengatakan bahwa dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 itu, ya, orang yang cari Tuhan itu akan ketemu Tuhan. Dalam Amos juga pasal 5 juga, dalam 4, 5, 6 juga, ya. Orang yang cari Tuhan akan hidup, orang yang cari Tuhan akan ketemu Tuhan. Saya teringat seorang dari Uganda, seorang anak berusia 15 tahun, dia mengatakan pada suatu hari dia ingin melihat Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, "Tuhan, I want to see you," katanya.
saya ingin melihat Engkau Tuhan, katanya. Tuhan, sebelum saya melihat Engkau, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, katanya. Saya akan berdoa, saya ingin melihat Engkau, katanya. Dan dia berdoa sepanjang hari, dan dia tidak menemui Tuhan Yesus. Lewat satu hari, hari kedua, dia juga berdoa. Dia bilang, saya ingin melihat Engkau Tuhan. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sebelum saya melihat Engkau Tuhan. Dan sampai mulutnya itu capek, ya, sampai mulutnya itu kering. Hari kedua juga dia tidak menemukan Tuhan Yesus. Dan masuklah hari yang ketiga. Masuklah hari ketiga, dia juga berdoa juga yang sama, ya. Tidak ada doa yang lain. Dia Tuhan berdoa, dia bilang, Tuhan, saya ingin melihat Engkau. Sebelum saya melihat Engkau, saya tidak akan makan dan tidak minum, katanya. Dia berdoa terus, dia bilang, di hari yang ketiga itu, tiba-tiba ada orang menepuk belakangnya, pundaknya menepuk. Dan ketika dia melihat belakang itu tidak ada orang, ya. Dan dia percaya itu Tuhan, ya. Tuhan mengatakan, kenapa engkau ingin melihat saya? Bukankah saya sekarang sudah duduk di atas tahta kerajaan Allah, di sebelah kanan Allah? Mengapa engkau ingin melihat aku? Sekarang makanlah. Kalau kamu nggak makan dan minum, kamu akan mati, katanya. Ya. Dan sampai hari ini, anak yang usia 15 tahun itu sudah tumbuh dewasa, dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan pakai kuasa luar biasa. Dan kemarin juga ya kami bersama Ibu Gembala, bersama Pak Yoko mungkin seminar, ya, berdoa, seminar tentang doa. Dan seorang pendeta, dia dipercayakan memimpin sebuah gereja yang jemaahnya 2000. Tetapi pendeta ini dia, ketika dia berbicara, dia sambil ketawa. Kenapa? Dia bilang, sayalah salah satu pendeta yang tidak berdoa, katanya. Dan jemaat kami, dia bilang, datang dari pintu depan, selesai ibadah, keluar dari pintu belakang. Setiap minggu seperti ini, ya. Hanya seminggu sekali pertemuan, yaitu ibadah. Setelah itu, ya, jemaat datang di pintu depan dan pulang dari pintu belakang, dan tidak pernah berdoa, katanya. Dan apa yang terjadi? Jemaat dari 2000 itu terus berkurang. Dan suatu hari, ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan menjamah dia, dan dia sadar bahwa selama ini dia mengenal kekuatan sendiri, logika dia untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan ternyata, ketika dia digerakkan oleh Tuhan, yaitu untuk berdoa 24 kali 7, ya, yaitu 24 jam kali 7 hari. Ya, bayangin, 24 jam kali 7 hari berdoa. Jujur, ya, sekarang ini kalau dengar berdoa itu rasanya agak malas sedikit. Ya. Jujur, ya, saya juga katakan kalau dengar berdoa itu agak malas sedikit. Ya. Saya rasa juga banyak mungkin, ya, mungkin di sini enggak, yang mungkin di luar sana mungkin orang ketika mendengarkan berdoa itu merasa apa? Bosan berdoa, malas berdoa. Ya, kenapa? Kita melihat ketika Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kenapa engkau tidak percaya dengan aku 1 jam saja berdoa? Tetapi murid Yesus apa? Tertidur. Ya, ketika diajak berdoa, lebih baik saya tidur di rumah saja daripada berdoa. Ya, kita merasa bosan atau rasa malas. Jujur saya mengatakan. Ya. Dan ketika saya ikut seminar ini, ya, memang hamba Tuhan luar biasa semua, pendoa-pendoa luar biasa semua. Tetapi acara 3 hari. 2 hari saya merasakan tidak ada lawatan Tuhan. Saya berkata kepada Pak Yoko sama Bu Lucy, saya bilang, kok saya rasa nggak ada lawatan Tuhan. Saya bilang 2 hari. Udah saya ikut seminar ini, saya bilang, ya memang kok banyak bagus-bagus, ya, ngomongnya bagus, tapi saya rasakan tidak ada lawatan Tuhan. Saya bilang seperti itu. Saya bilang Pak Yoko, Bu Lucy, ya, karena waktu itu ketemu Pak Yoko Bu Lucy aja, saya cerita sama Pak Yoko Bu Lucy. Dan besoknya hari ketiga. Hari ketiga itu pembicaranya itu
ganti, ya, bukan lagi bapak-bapak, tapi hari ketiga itu yang bicara itu adalah seorang ibu, ya. Dan hati saya sih biasa-biasa saja, ya, seperti biasa-biasa, tidak ada rasa apa-apa. Tetapi ketika hamba Tuhan ini, seorang ibu ini naik ke atas mimbar, ya, suaminya mengatakan, istri saya ini spesial, dia bilang, dia punya karunia khusus yang daripada Tuhan, yang saya tidak memiliki, katanya, ya. Sama-sama suami istri itu hamba Tuhan, pendeta. Dia bilang, istri saya ini spesial, dia mendapat karunia yang daripada Tuhan, enggak saya miliki, katanya seperti itu. Dan saya pikir, seperti saya sama Bu Aceh, ya, ada kawan-kawan yang Bu Aceh miliki, saya nggak punya seperti itu, ya. Dan ketika dia berbicara, saya merasakan hadirat Tuhan hadir di situ. Luar biasa, kata ibu. Dan saya melihat itu, semua hamba Tuhan yang hadir di situ, ya, ada 16 negara yang hadir pada acara itu, semuanya merasakan hadirat Tuhan. Ya, semuanya hidup semuanya. Dan luar biasa, ya. Padahal kalau kita dengar dia berbicara, ya, simple aja, biasa saja dia bilang, ya. Kita ini, dia bilang, sekarang ini di akhir zaman, dia bilang, waktu kita ini, kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya. Tetapi waktu kita lebih banyak, kita habis di mana? Habis di Android, ya, atau kita menghabiskan waktu kita berdoa kepada Tuhan, ya. Dia bilang bisa dicek itu, ya, Android kita cek. Satu hari kita pegang Android itu berapa jam, dan satu hari berapa jam kita berdoa, kita cari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kenapa ketika dia berbicara itu saya betul merasakan hadirat Tuhan di tempat itu, karena dia fokus menjadi Tuhan. Ya, kenapa? Ya, sekarang orang mulai tidak fokus lagi pada Tuhan. Ya, orang mulai dipengaruhi oleh roh-roh yang masuk dari ya, mungkin dari FB, mungkin dari, ya, media sosial, ya, memasuk itu roh-roh yang menguasai pikiran kita. Bukan lagi Kristus yang menguasai pikiran kita, bukan lagi Tuhan yang menguasai pikiran kita, tapi roh-roh, ya, yang daripada dunia ini mempengaruhi kita, membuat kita malas berdoa, membuat kita malas mencari Tuhan, ya, membuat kita tidak masih merasakan hadirat Tuhan. Dan saya merasakan saya sangat diberkati oleh ibu hamba Tuhan ini. Dan sudah selesai, saya datang kepada ibu tersebut. Karena dia rambut pirang kan, orang bule kan, saya nggak bisa berbahasa bule, ya, bahasa Inggris saya nggak bisa. Kenapa? Waktu kecil mama saya suruh saya pergi sekolah, saya main goli, ya, atau sekarang lebih dikenal kelereng, ya. Ya, saya lebih fokus pada main goli, ya, daripada sekolah. Ya, sekolah memang hadir juga, tapi lebih fokus pada main goli, ya. Dan apalagi suruh pergi sekolah saya lebih suka berantem, ya, kelahi sama orang. Ya, jadi membuat banyak hal yang saya tidak belajari. Tetapi saya punya kelebihan, yaitu kalau ikut Tuhan itu saya tidak tahu malu kata orangnya kan. Dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya karena mau diberkati oleh hamba Tuhan, saya maju, saya dekati ibu tersebut. Saya bilang, pray for me, saya bilang kan. Saya bilang gereja kita kan, saya tak bisa sebut kan. Saya ambil handphone saya, ada logo GKI Kiblat Perbuatan kan, dia bilang, ini my church, pray for me. Dia lihat saya kan, are you pastor? Yes, I'm pastor. Sikit-sikit bisa ya kan. Yes, I'm pastor. Dia bilang, dia lihat saya bilang, seharusnya kamu yang harus doakan saya, dia bilang. Pastor yang pray for me, dia bilang. Ibu ini rendah hati kali, saya bilang. Ya, biasanya jarang-jarang seperti itu ya. Doa saya, oke, saya doakan. Tapi dia, seharusnya pendeta yang doakan saya, katanya seperti itu. Diam saja, saya tersenyum, saya bilang, doalah, saya bilang seperti itu, ya kan. Itu saya masih ngerti. Dia bilang, pastor yang doakan saya masih mengerti, ya kan. Habis itu dia berdoa untuk saya nggak ngerti lagi. Kemudian saya tunjukkan foto logo GKI Kiblat Perbuatan gereja kita, saya berdiri, dia berdoa untuk saya. Tapi yang saya nangkapi sedikit, kayaknya dia berdoa untuk saya supaya Tuhan memberikan saya karunia untuk berbahasa Inggris. Ya, karena sangat penting juga dalam pelayanan, dalam khotbah seperti ini. Ya, dan saya timbul punya kerinduan ingin belajar. Ya, dan saya percaya kalau sudah didoakan oleh hamba Tuhan, ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ya, nanti akan bisa seperti itu. Ya,
Dan saya percaya juga banyak berkat-berkat yang dia doakan untuk saya, mungkin yang enggak saya mengerti, tetapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti semua bahasa itu. Saya percaya melalui Tuhan ini, ya dia berdoa untuk saya, dan saya percaya juga dia menolong gereja kita, maka gereja kita Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi sini Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di kubur itu, Maria Magdalena mengira bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga taman. Ya, kita sering salah paham terhadap Tuhan, terhadap hamba Tuhan, bahkan terhadap Tuhan sekalipun kita salah paham. Ya, mari kita lebih fokus kepada Tuhan lagi. Ya, jangan buat kita gagal fokus. Saya masih ingat beberapa mereka ada yang beberapa bukan hamba Tuhan bercerita, ada di negara-negara mereka itu bahkan ada orang yang bingung jenis kelaminnya, kata seperti itu. Ya, bingung jenis kelaminnya, mereka tidak tahu mereka itu laki-laki atau perempuan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali dosa-dosa seperti itu. Ya. Tetapi oleh karena apa? Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus lah, maka mengubah hidup seseorang. Amin. Ya, kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menggantikan kita. Ya, ayat 1 Petrus 2:4 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dari kayu salib itu, supaya kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang tekun mencari Tuhan, biarpun orang meninggalkan Tuhan, seperti Rasul Petrus, Simon Petrus dan juga dua perempuan sahabatnya, dan Rasul yang lain juga meninggalkan Maria Magdalena, tetapi dia tetap bertekun di kubur itu, dan dia tetap bernangis karena apa? Dia ingin melihat Tuhan. Ya, ketika kita bertekun untuk berdoa, ketika tekun mencari Tuhan, maka kita percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Tuhan ini sekarang ini sangat dahsyat karena dia sudah bangkit dari kematian ini. Ya, dan dia itu mau kemana saja dia sanggup dan mampu. Yang kita tidak bisa batasi kuasa Tuhan. Ya, dia mau hadir di mana saja dia bisa karena dia Tuhan, dia bangkit sudah. Itu abang saya di Singapura itu, dia seorang yang mungkin saya mengatakan ateis lah atau tidak percaya Tuhan. Ketika saya datang ke Singapura, diutus orang tua saya untuk doakan abang ipar saya dan kakak saya di Singapura itu, saya doakan. Dan kami pulang tidak lama kemudian, dia yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tetapi ketika dia mau bekerja itu, pagi hari dia mau bekerja, mau kerja itu dia lihat Tuhan Yesus 3 kali. 3 kali dia jumpa lihat Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, apa yang jadi? Yang terjadi setelah dia menemukan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menyerahkan diri dibaptis, dan sekarang dia menjadi orang yang percaya. Ya. Jadi orang yang bertemu dengan Yesus ya akan mengalami perubahan. Seperti Maria Magdalena, tadi dia menangis dan dia salah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu, dia tidak menganggap Tuhan Yesus bahwa Tuhan sebenarnya penjaga taman. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Ketika Tuhan Yesus memanggil nama Maria, maka tidak asing nama panggilan itu. Dia baru tahu itu adalah Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus yang sering memanggil nama dia Maria. Dan ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, dan hari ini Maria Magdalena, dia sudah melihat Tuhan. Dia saksikan kepada para muridnya. Dan dia bersaksi, ya, tadinya dia nangis, tetapi sekarang dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bersuka cita luar biasa. Ya, apapun masa persoalan kita, pergumulan kita, kehilangan apapun, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita percaya semua kesedihan itu akan lenyap, sirna, akan hilang. Kita akan bersuka cita seperti Maria. Ya, kita akan bersaksi demi nama Tuhan. Kita percaya melalui kesaksian kita, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dari ujung bumi sampai ke ujung bumi akan orang datang.